Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu seberapa penting menurut saudara mempersiapkan perkawinan dari segi mental dan fisik menurut kacamata Islam, dan jodoh seperti apa yang harus dipersiapkan dan dampaknya jika ada salah satunya diabaikan. Menurut saya, persiapan pernikahan secara mental dan fisik menurut saya sangatlah penting di dalam Islam. Persiapan mental meliputi kesiapan menerima tanggung jawab sebagai suami atau istri, kesiapan membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah, serta kesiapan menghadapinya di dalam rumah tangga. Jodoh yang ideal adalah memiliki keimanan, akhlak yang mulia, dan mampu membina rumah tangga yang harmonis. Jika salah satunya diabaikan, maka akan sangat berdampak kepada keretakan rumah tangga, ketidakharmonisan, bahkan bisa menyebabkan perceraian. Lalu yang kedua, apa makna pernikahan sebagai ibadah yang dimaksud dalam Islam sehingga bisa memotivasi pasangan membangun keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Dalam pernikahan Islam adalah ibadah yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, yaitu tenang, mawadah yaitu penuh kasih sayang, dan warahmah itu penuh dengan rahmat. Makna ibadah di sini menurut saya yaitu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pengabdian dalam keluarga. Dengan memahami pernikahan sebagai ibadah, pasangan termotivasi untuk saling mencintai, menghormati dan saling mendukung dalam membangun keluarga yang harmonis dan berlandaskan ajaran Islam. Yang ketiganya, pertanyaan yang ketiga yaitu sejauh mana pasangan pengantin harus memahami rukun, syarat syah dan batalnya perkawinan sehingga bisa meminimalisir permasalahan rumah tangga di masa yang akan datang. Menurut saya pengantin harus memahami rukun pernikahan, yaitu rukunnya, syarat dan hal-hal yang membatalkan pernikahan secara menyeluruh. Pemahaman ini sangatlah penting untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum dan sosial kemudian harinya. Misalnya, ketidakpahaman tentang syarat syah nikah dapat menyebabkan pernikahan menjadi batal, dan ketidakpahaman tentang hak dan kewajiban suami istri dapat menyebabkan konflik. Dengan pemahaman seperti ini, pasangan dapat meminimalisir konflik dan membangun rumah tangga yang harmonis. Soal yang keempat yaitu menjelaskan analisis saudara tentang talak dalam Islam dan dampaknya terhadap rujuk dan status perkawinan selanjutnya. Menurut saya, talak atau perceraian dalam Islam adalah hal yang dibenci, namun diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Analisis terhadap talak harus mempertimbangkan sebagai aspek termasuk hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban masing-masing pihak serta upaya untuk rujuk. Dalam talak terhadap rujuk adalah bahwa jika terjadi rujuk maka pernikahan kembali sah. Namun jika tidak terjadi rujuk maka status perkawinan berakhir dan masing-masing pihak memiliki status lajang. Proses dan syarat rujuk juga harus dipahami dan memastikan keabsahannya. Pertanyaan kelima yaitu jelaskan tentang modern saat ini menjaga syariat Islam dan pelaksanaan walimatul ursi di tengah masyarakat yang konsumtif dan tren sosial. Menurut saya, tantangan modern dalam menjaga syariat Islam dalam pelaksanaan walimatul usri atau resepsi pernikahan adalah
pengaruh gaya hidup yang konsumtif dan tren sosial. Banyak pasangan terjebak di dalam tekanan untuk mengadakan pesta pernikahan yang mewah, berlebihan, yang glamor, dan yang bertentangan dengan ajaran kita, yaitu dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan pesta pernikahan itu secara sesederhana mungkin. Namun tantangnya adalah bagaimana menyeimbangi pelaksanaan syariat Islam dengan realitas sosial agar tetap sesuai dengan ajaran agama tanpa mengabaikan aspek sosial dan budaya. Hal ini membutuhkan kesadaran dan komitmen dari pasangan dan keluarga untuk menghindari pemborosan dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Sekian, terima kasih.